Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Hambatan Peserta Didik Akibat Peralihan Pembelajaran Jarak Jauh menuju Pembelajaran Tatap Muka di SMA Diponegoro 1, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Devenia Putri selaku moderator dan pembicara 4. Lalu ada Naila Afrah selaku pembicara 1, Muhammad Kaisan Fatur Rahman selaku pembicara 2, dan Pramatias Ramya selaku pembicara ketiga. Namun, karena Pramatias Ramya berhalangan hadir, akan digantikan dengan saya, Devenia Putri. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh pembicara 1. Untuk poin A, ada latar belakang. Sudah kurang lebih dari 2 tahun ini, para pelajar di Indonesia sudah terbiasa dengan metode pendidikan jarak jauh. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah berlaku sudah dicabut oleh pemerintah di bulan Januari 2023 lalu. Dan di tahun 2023 ini tentunya menjadi awalan yang baru bagi para pelajar di Indonesia untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang tentunya para pelajar di Indonesia harus kembali beradaptasi dengan lingkungan. Untuk poin B ada perumusan masalah. Di sini kita bagi jadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana PJJ di SMA Diponegoro 1 Jakarta. Yang kedua, apa saja hambatan yang dialami peserta didik di SMA Diponegoro 1 Jakarta. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan oleh peralihan PJJ menuju pembelajaran tatap muka. Nah, untuk poin C, kita punya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan peserta didik akibat peralihan PJJ menuju pembelajaran tatap muka di SMA Diponegoro 1 Jakarta. Serta tujuan lainnya adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia di kelas 11 MIPA 1 di SMA Diponegoro 1 Jakarta. Untuk poin D ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pendidik yang pertama, bertambahnya wawasan bagi pendidik dalam menerapkan metode belajar bagi peserta didik. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pendidik dalam menentukan media belajar yang sesuai minat peserta didik. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi sekolah. Dapat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dan akreditasi sekolah, sehingga dapat bermanfaat juga di masyarakat, kalangan generasi muda, serta seluruh warga Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi bimbingan konseling sekolah. Penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah bimbingan konseling sekolah dalam merekomendasikan solusi atau masukan kepada pihak sekolah atau secara individu dari peserta didik mengenai metode belajar yang lebih diminati oleh peserta didik. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi peserta didik. Penelitian ini dapat membantu peserta didik untuk memilih metode belajar yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan agar tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu landasan teori yang akan dipresentasikan oleh pembicara 2 dan pembicara 3. Pengertian hambatan belajar. Menurut Sutrianto, hambatan belajar adalah suatu peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut Brousseau, terdapat 3 faktor yang menyebabkan hambatan belajar, yaitu hambatan didaktis, ontogeni, dan epistemologi. Dapat disimpulkan dari 2 teori tersebut bahwa hambatan belajar merupakan kendala bagi peserta didik dalam berpikir maupun memahami sesuatu yang disebabkan dari berbagai faktor. Pengertian peserta didik. Menurut Abu Ahmadi, secara ringkas, peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain. Menurut Umar Hamalik, peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran.
dan menurut Samsul Nizar, peserta didik adalah orang yang dikembangkan. Dapat disimpulkan dari ketiga teori di atas bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Sebagai tambahan, menurut Gikat dan Grant, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Pengertian pembelajaran tatap muka atau PTM. Menurut Husama, pembelajaran tatap muka merupakan aktivitas belajar yang berbentuk interaksi langsung antar siswa serta guru, dan ada beberapa metode belajar yang dapat diterapkan, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM adalah kegiatan belajar secara langsung, secara tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Berikut merupakan tabel perbedaan PJJ dan PTM yang dapat kita simak bersama-sama. Ada 10 perbedaan. Yang pertama yaitu lokasi geografis, yang kedua waktu belajar, yang ketiga metode pembelajaran dan cara berinteraksi, yang keempat fasilitator, yang kelima sumber belajar, lalu yang keenam biaya dan durasi, yang ketujuh kecepatan belajar, yang kedelapan infrastruktur. Yang kesembilan pembelajaran praktis, dan yang terakhir kemampuan bahasa. Dari tabel yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa PJJ terlihat lebih simpel atau praktis karena dilihat dari segi waktu dan lokasi yang fleksibel, serta tidak ada biaya tambahan. Akan tetapi, PJJ lebih cocok untuk tipe peserta didik yang gaya belajar adalah self-paced atau belajar mandiri karena metode pembelajaran murni secara teoritis. Fase peralihan PJJ menuju PTM dibagi menjadi 3. Yang pertama, awal mula PJJ akibat pandemi COVID-19 sejak 16 Maret 2020 lalu. Yang kedua, PTM terbatas atau blended learning pada awal bulan Oktober 2021. Dan yang ketiga, peralihan PTM di awal Januari 2022. Selanjutnya, profil SMA Diponegoro 1 Jakarta. SMA Diponegoro 1 Jakarta berada di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah yang didirikan oleh Kiai Haji Muslich pada tahun 1963. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum nasional dengan sistem KTSP, yaitu kurikulum 2013, serta ada kurikulum tambahan khusus akhlak dan penekanan terhadap karakter yang dibentuk dengan motivasi training dan karakter building. Berikut merupakan visi dan misi SMA Diponegoro 1 Jakarta yang dapat disimak bersama-sama. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 3 yang berisi metode penelitian yang akan dipresentasikan oleh pembicara 3 dan pembicara 4. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan ada di SMA Diponegoro 1 Jakarta. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2023. Penelitian dilakukan secara progresif, yaitu 15 hari pertama digunakan untuk pembuatan dan pengisian angket atau kuesioner serta observasi. 7 hari kedua dilakukan untuk melakukan pengolahan data angket dan analisis data hasil observasi. Dan 8 hari ketiga digunakan untuk membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Ada 3 metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket tersebut berisi beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dalam bentuk pilihan atau opsi dan dalam bentuk uraian menggunakan Google Form. Yang kedua, observasi. Peneliti akan melakukan observasi terhadap respon-respon angket yang menggambarkan tingkah laku, persepsi, dan motivasi para peserta didik kelas 11 SMA Diponegoro 1 Jakarta. Yang ketiga, studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode studi pustaka dengan mencari data dan informasi melalui berbagai macam sumber-sumber tertulis pada website, seperti penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan, atau majalah melalui aplikasi Google Chrome maupun Safari pada iOS, serta melakukan literasi pada beberapa buku sebagai referensi, sumber ide, dan teori sebagai dasar pengetahuan sebelum melakukan penelitian, serta memperlengkap data yang akan disajikan. Objek penelitian. Dalam penelitian, populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 11 SMA Diponegoro 1 Jakarta dengan maksimal 3 orang dari 7 kelas yang berbeda, dengan memperhatikan ciri berikut. Yang pertama,
peserta didik kelas 11 SMA di Ponorogo 1 Jakarta. Yang kedua, peserta didik mengalami PJJ, blended learning, dan PTM. Ada 3 teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama, reduksi data. Peneliti akan mendata secara teliti dan rinci hingga hasil reduksi fokus pada judul dan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, penyajian data. Data disajikan dalam bentuk uraian untuk kesimpulan dan tabel untuk data perbandingan dari setiap responden yang berbeda. Yang ketiga, verifikasi atau penyimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Yang ketiga, verifikasi atau penyimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Teknik analisis data yang kami gunakan ada 2. Yang pertama, analisis deskriptif. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai unsur yang bersifat menyusun dalam penelitian. Yang kedua, analisis faktor. Setiap responden akan mengungkapkan faktor-faktor yang berbeda, namun kemungkinan beberapa dari respon yang diberikan memiliki arti dan ciri yang sama, sehingga dapat dikelompokkan. Sekian presentasi dari kelompok 8 akan kami tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan pada saat presentasi berlangsung. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami bersedia untuk menerima kritik dan saran yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.